Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Lagi-lagi, Masya Allah. Pemirsa, lagi-lagi warga dipersekusi saat ibadah Natal di Jawa Barat. Di daerah perumahan Bogor, Jawa Barat, ada ibadah yang dipaksa tutup oleh warga sekitar yang tidak terima rumah seseorang dijadikan tempat ibadah Natal. Nah, ini keren ini. Ya, keren dan keparat, biadab sekali nih orang-orang seperti ini. Buat saya ini adalah bentuk intoleransi yang memang sudah begitu membudaya di warga Jawa Barat yang merupakan sarang PKS dan gubernurnya juga kelihatannya tidak bisa ngapa-ngapain. Ini dilakukan oleh badut-badut yang berkedok agama. Rumah ibadat di Jawa Barat khususnya untuk orang Kristen sangatlah sedikit dan memang butuh ibadat rumahan yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Natalan warga Kristen di Jawa Barat. Lalu di daerah Jawa Barat sendiri kita tahu sudah banyak banget kasus intoleransi terjadi kepada kaum minoritas yang dilakukan oleh kaum mayoritas yang agamanya sama dengan gubernurnya. Saya kira ini adalah presiden buruk yang dibangun oleh warga Jawa Barat yang terkenal banget sama intoleransinya. Intoleransi sudah beranak pinak di Jawa Barat dengan partai PKS yang bersumber itu dari PKS ini, yang merupakan partai mayoritas kadrun ya, kalau buat saya sih seperti itu. Ibadah Natal yang seharusnya dijalankan secara bebas oleh umat beragama Kristen malahan dipersekusi dan dipaksa untuk tidak berlangsung. Mereka bisa saja berdalih bahwa rumah ibadat gereja bisa dijadikan tempat ibadah Natal. Mereka bisa berdalih bahwa rumah pribadi tidak diperuntukkan untuk ibadah. Akan tetapi kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, sebetulnya masalahnya bukan di prosedur yang dilanggar oleh jamaat Kristen tersebut. Lalu orang bilang, Arya selalu membela orang Kristen. Jadi kelakuan kadrun propagandanya kayak begitu. Biar umat membenci saya kan. Karena kalau mau diperdebatkan ibadah yang dikerjakan, diacarakan dan dilakukan di rumah pribadi, sebenarnya adalah hak dari pemilik rumah. Beredar viral video warga Jawa Barat khususnya di daerah Cilebut menutup paksa ibadah Natal yang dilakukan di rumah. Mereka berteriak-teriak kayak orang kesurupan dan berkuar-kuar bahwa ada ibadah Natal yang ilegal dilakukan di rumah masing-masing. Rumah pribadi memang diperuntukkan untuk tinggal dan melakukan kegiatan sehari-hari seperti memasak, mencuci, dan mengatur anak dari rumah. Saya heran ini. Ini pengikut-pengikut badut-badut Yaman ini kadang-kadang mikirnya itu susah. Akan tetapi rumah pribadi juga merupakan satu tempat di mana pengajaran dilakukan khususnya pengajaran agama. Barang 1 tahun 1 kali masa mereka harus dilarang beribadah juga dan dipaksa untuk berhenti? Coba. Mentalitas seperti inilah yang membuat saya nggak mau mendukung Anies Baswedan. Karena orang ini adalah maskot dari intoleransi yang merajalela di DKI Jakarta 5 tahun kemarin, saudara. Ya, biar tahu semuanya. Ridwan Kamil juga sepertinya hanya bisa ngoceh di media sosial. Mengatakan bahwa ibadah yang dipersekusi adalah hal yang tidak boleh dicontoh. Dan bentuk tapi selama ini dia sudah berbuat apa sebagai gubernur Jawa Barat? Hanya kata-kata saja kan. Kalau hanya mengutuk dan prihatin, anak kecil juga bisa. Bocil bisa itu. Maksud saya sebagai gubernur mereka dia punya kekuatan dan tenaga alias kuasa untuk menghentikan aksi-aksi intoleran tersebut. Dengan cara mengirimkan Satpol PP contohnya. Ya. Karena setahu saya Satpol PP itu ada di bawah gubernur. Atau bisa menelepon Kadensus, Bapak Martinus Hukop, anti teror, karena persekusi rumah ibadah itu bisa dikategorikan sebagai bentuk terorisme. Ya.
Jawa Barat adalah maskot intoleransi yang merupakan duri dalam daging bagi kesatuan dan persatuan negara Indonesia. Jadi argumen saya sederhana saja kok. Ibadah Natal itu setahun berapa kali sih? Kalian ibadah juga sehari mau berapa kali? Lu mau sujud sampai degul lu lecet, jidak lu hitam. Bebas kok. Masa kalian masih kalah sama yang ibadah seminggu sekali? Atau untuk Natal sebagian orang Kristen ibadah setahun sekali. Ternyata keagamaan kalian hanyalah keagamaan yang sifatnya gimmicks. Lu belajar ngaji hanya sampai kerongkongan. Miris, saudara. Kalau pakai argumen mengganggu warga sekitar, memangnya speaker kalian nggak mengganggu setiap hari? Coba, bagaimana menurut kalian, saudara-saudaraku? Saya barangkali mengutamakan kepentingan KRI, memiliki hati yang belum bersumpah janji untuk NKRI, bukan sekedar wacana dalam memberantas hoak, isu sara, provokasi, dan radikalisme, tetapi memiliki janji bertindak untuk menangani hingga seluruh rakyat NKRI mengakui bahwa tim siber NKRI memang berjuang untuk negeri tanpa pamrih.